Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Merasari, PGP Angkatan 2, Kota Bandar Lampung. Ikut aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Selamat menyaksikan. Oke. Good morning everyone. Good morning, Miss. Ya, oke. Good morning, Miss. Who is leader today? Dava, Devrizal, Muhammad Mutakin. Oke, silakan Muhammad Mutakin, disiapkan teman-temannya. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam dan bahagia untuk kita semua. Lagi dan lagi Bu Pit mengingatkan kalian bahwa saat ini kita masih mengalami musibah ya nak ya, musibah dunia. Bu Pit harap kita semua selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih nih hari ini, ada yang tahu peringatan apa hari ini? Tahun baru Islam buat Miss. Good job, tahun baru Islam. Iya, tahun baru Islam ya nak ya. Untuk menambah semangat kita, ya Bu Pit minta nih sama kalian ya. Kita atur napas sama-sama ya nak ya. Semua ikutin instruksi Bu Pit ya. Kalau Bu Pit minta kalian tarik napas, ditahan 7 detik, semua ditahan ya. Semua ditahan ya nanti ya. Iya. Kalau kata hembuskan baru hembuskan. Ini salah satu untuk mengolah emosional kalian. Ya, kita buang energi negatif kita kumpulkan energi positif untuk belajar IPA. Ya, oke, kita mulai ya. Sudah fokus semua ya di pelajaran IPA ya. Bu tanya, pekan lalu kita belajar gerak pada tumbuhan. Oke, hari ini kita akan membahas gerak pada manusia. Apa sih nak ciri-ciri makhluk hidup? Nah, kita bicara tentang makhluk hidup nih. Kemarin kan sudah nih, ciri-ciri makhluk hidup. Raise your hand. Bergerak. Siapa? Fahri. Ya, apa nak? Bergerak, Miss. Bergerak. Oke, salah satunya bergerak. Kemudian apa tadi yang baru kita lakukan? Apa tadi? Bernafas. Lalu apa lagi? Berkembang biak. Berkembang biak. Apa lagi? Itu semua ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang akan kita bahas ini tidak jauh dari ciri-ciri makhluk hidup tadi, yaitu bergerak. Ya, oke, Bu Pit mau share screen nih. Ya, silakan diperhatikan share screen-nya. Iya. Ya, siapa yang jalannya seperti ini? Ya. Oke, Bu Pit stop. Iya. Oke. Dari video ini, ya. Oke. Bisa kalian amati? Bisa. Iya. Oke. Bisa, Miss. Iya, kalau gitu apa sih? Dia melakukan apa, nak? Bergerak. Bergerak dengan berjalan ya, tentunya. Oke. Bu Pit mau bagi Jambot, silahkan tuliskan ya di sini. Oke, silahkan ditulis. Nih, Dava. Karena adanya otot dan tulang. Oke, ini siapa nih kosong nih? Good job, Dava, Paris, Raisa, Fatan, Ryu, Devrizal, Kanza. Good job. Oke, kalau gitu kita bahas sama-sama yuk. Iya. Oke, tadi kalian menjawab katanya ada tulang dan otot. Oke, betul sekali ya nak ya. Oke, Bu Pit akan share screen nih PPT-nya. Tujuannya setelah melakukan
Pembelajaran melalui tayangan video dan diskusi kelompok peserta didik diharapkan mampu menganalisis sistem gerak manusia. Oke, good job. Di dalam Al-Quran, ya sesuai dengan tujuan kita tadi, kita menganalisis gerak. Berarti tadi kalian jawab gerak manusia bisa bergerak itu karena adanya tulang dan otot. Di Al-Quran sudah dituliskan. Ya, kalian disusun tulang belulang kalian itu sehingga menjadi bentuk yang sempurna. Nah, ini dia. Apa yang menyebabkan kalian bisa bergerak? Ini dia yang kita bahas tadi. Bagian atau organ tubuh yang menyebabkan manusia bergerak adalah tulang dan otot. Halo, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Bu Pit akan bagi kalian ke 3 kelompok. Ini kelompok yang pertama, kelompok kedua, lalu kelompok 3. Yuk, silahkan sesuai minat kalian masuk ke room 2 atau room 3. Mau di room 1 yang minatnya science, yang hobi bahasa, masuk ke room 2, yang hobinya gambar-gambar, art ya, di room 3. Oke. Teknik. Iya. Jadi semua ruang silahkan kalian membahas 3 pertanyaan berikut. Ya, apa sih gerak tersebut? Sudah kan tadi kita bahas ya. Terus ada berapa macam gerak? Terus apa fungsi gerak? Fungsi tulang dan apa penyusun rangka manusia? Lalu sepakati setiap ruang, setiap kelompok, sepakati produk apa yang akan kalian buat besok. Ya, paham? Paham. Paham ya? Oke, silakan mulai dari sekarang, silakan berdiskusi. Oke, sudah masuk semua? Udah, Miss. Oke, kalau sudah masuk semua, sekarang saatnya kalian mempresentasikan. 1 orang wakil kelompok, ya silahkan dibacakan hasil diskusinya tadi apa. Ya, oke dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Zira Singgi dari kelompok 1. Dari hasil diskusi itu ada 2, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Nah, gerak aktif itu oleh otot, kalau gerak pasif itu oleh tulang. Oke, ya. Produk yang akan dibuat apa? Raisa, dari kelompok sains mau buat produk apa, Nak? Insya Allah PPT. Membuat PPT. Oke, good job buat kelompok sains ya. Good applause dulu buat kelompok sains ya. Yuk, tepuk tangannya mana buat kelompok sains? Kelompok 2, siapa yang akan membacakan hasil diskusi? Saya, Miss. Oke, good job Dava. Silakan Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Hafiz Nurain dari kelompok 2. Hasil dari diskusi kami dari kelompok 2 adalah berapa macam jenis gerak. Macam jenis gerak ada 2, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Oke. Lalu hasil diskusinya? Hasil dari diskusi kami, bidang yang akan kita buat adalah membuat cerita deskripsi. Bu Pit udah nggak sabar ini mau baca hasil cerita deskripsinya seperti apa dari kelompok bahasa ya Nak ya. Oke, yang ketiga dari kelompok art. Iya, siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devriza Mutali Mustafa. Ingin menjawab 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, pertanyaan pertama macam-macam gerak. Macam-macam gerak dari hasil kerja kelompok tadi adalah ada 2, yaitu gerak aktif dan gerak
pasif. Gerak aktif contohnya tulang atau daging. Kalau gerak pasif itu contohnya tulang, membantu sistem rangka. Yang kedua, fungsi tulang. Fungsi tulang itu ada 7, yaitu menegakkan tubuh, memberi bentuk tubuh, melindungi bagian tubuh, bagian dalam, tempat melekat otot, alat gerak pasif, tempat pembuatan sel darah merah, tempat perimbunan kalsium dan fosfor, dan mineral penting lain. Dan kalau hasil dari kerja kelompok tadi, tulang penyusun rangka manusia ada 3, yaitu bagian tengkorak, tulang penyusun rangka badan, dan tulang penyusun anggota gerak. Oke. Dan Produk yang akan dibuat apa, Nak? Kelompok A mau buat apa nanti? akan dibentuk peta konsep. Peta konsep, mind map ya. Oke, good job. Mudah-mudahan hasilnya nanti lebih baik. Bukit sudah membayangkannya, hasil diskusinya aja udah keren nih ya. Apalagi nanti hasil produknya, baik science, bahasa, ataupun art-nya ya. Oke, thank you Devrizal sudah mewakili teman-temannya di bidang art ya, yang hobinya menggambar. Bu Pit, saya sehobi gambar, tapi saya nggak mau bikin peta konsep, saya mau bikin gambar rangka. Silahkan ya, silahkan kalian membuat apa. Yang penting tujuannya satu sama, kalian paham apa itu gerak, kalian paham apa itu penyusun gerak, ya nak ya, apa yang menyebabkan gerak pada manusia, fungsi tulang itu apa, dan apa saja penyusun rangka pada tubuh manusia. Oke, jadi kalian jangan bingung ya. Bupit fasilitasi kalian sesuai dengan minat dan bakat kalian untuk belajar sains. Seru nggak nih? Sudah, Miss. Iya, nih tadi kita sudah belajar kenapa sih kalian bisa bergerak, karena ada tulang dan otot. Oke. Thank you sampai sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Miss, sampai untuk sini? Miss, Ya, untuk tugas yang diskusi itu paling lambat kapan ya, Miss? kita akan presentasikan lagi minggu depan. Ya. Jadi minggu depan kita akan presentasikan lagi. Jadi setelah ini kalian diskusi nih ya, kalian diskusi lagi di luar meeting ini. Silahkan mau pakai video call, mau pakai chat WA, mau kalian bikin meeting sendiri seperti ini, silahkan ya. Pakai Google Meet, pakai Zoom, atau pakai Microsoft Teams di dalam kelas. Silahkan kalian diskusi lagi senyamannya kalian ya untuk membuat produk yang akan dipresentasikan pekan depan. Siap ya semua ya minggu depan ya? Ya, Saat, Miss. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan untuk materi kita? Tidak ada. Nggak ada, Miss. Tidak ada. Kalau gitu yuk kita simpulkan sama-sama pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, kita belajar ciri-ciri makhluk hidup. Tadi ya, ciri-ciri makhluk hidup, bernapas, apalagi Gerak. bergerak. Sebelum kita tutup materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, Bu Pit mau lihat nih perasaan kalian setelah belajar IPA hari ini. Bu Pit mau bagi link Jambotnya lagi ya. Oke, Bu Pit susun ya. Oke, ini Bu Pit geser. Ini siapa nih rasa? Wah, happy. Thank you. Senang. Alhamdulillah. Riu, thank you. Fatan. Oke, siapa lagi? Riu, Bu Pit geser ke sini. Iya, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya, cukup ya. Begitu, Bu Pit ulangi. Tugas kalian, setelah ini akan Bu Pit bagikan link kuisisnya. Jangan lupa kemudian diskusinya dilanjutkan. Ya,
Pelajari juga materi yang akan datang itu tentang gerak pada suatu benda. Kita masuk ke materi fisika, tapi itu akan kita bahas setelah kalian presentasi hasil diskusi. Ya, oke. Tetap semangat, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Ini masih pandemi, selalu prokes ya nak ya, dan sehat selalu untuk kita semua. Jangan lupa selalu bahagia. Oke, Bu Pit tutup meeting kita hari ini. Thank you for nice attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Welcome. Makasih, Miss. Refleksi, aksi nyata, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional. Refleksi ini mengikuti model 4F. Facts, peristiwa. Kita sadari bersama bahwa pandemi COVID-19 ini sudah kita alami selama 2 tahun lebih, tepatnya hampir 5 semester ini. Kita sendiri tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Saat kelas maya yang setiap hari dihadapi oleh setiap murid dan guru, maka rasa jenuh pun mulai terlihat pada murid. Perlu adanya penyegaran dalam memilih model atau strategi pembelajaran bagi guru agar kelas maya kembali ramai. Di pendidikan guru penggerak dikenalkan dengan modul pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Nah, pada pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memperhatikan kebutuhan belajar dari setiap murid yang meliputi 3 aspek, yaitu kesiapan, minat belajar, dan profil belajar. Yang kedua, feelings atau perasaan. Perasaan yang pertama yang saya rasakan ketika merencanakan aksi nyata, lalu saat melaksanakan aksi nyata tersebut. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, saya terlebih dahulu memetakan kebutuhan belajarnya berdasarkan minat belajar, kemudian proses dan produk, serta menerapkan 3 teknik kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran. Perasaan yang kedua yaitu saat melaksanakan aksinya, di mana ketika melaksanakan aksi nyata, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini sangatlah senang sekali, dan saya sangat bersemangat. Mengapa? Nah, kegiatan belajar mengajar menjadi lebih interaktif, dan siswa sangat antusias mengikuti pembelajaran meski dilakukan secara daring. Dan murid merasa lebih rileks dan lebih optimal karena pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan belajar. Kita dapat mengetahui perasaan murid sebelum dan setelah mengikuti pembelajaran. Kemudian, pada pelaksanaan aksi nyata ini, saya tidak menemui kendala yang berbeda. Nah, ada beberapa siswa yang sedikit terkendala teknis karena jaringan atau koneksi internet yang kurang baik saat melakukan tatap maya menggunakan aplikasi Google Meet. Yang ketiga, finding. Ada 4 pembelajaran yang saya rasakan setelah melakukan aksi nyata ini. Pelajaran pertama yaitu saya menyadari dengan melakukan aksi nyata yang saya lakukan ini demi perbaikan diri saya sendiri sebagai seorang guru yang memiliki nilai dan peran, harus kompeten di bidangnya, serta dalam mengelola kompetensi sosial emosional demi transformasi pendidikan yang berpihak kepada murid. Pembelajaran kedua, saya belajar untuk mampu mengatur pikiran, hati, dan perilaku di berbagai situasi. Pembelajaran yang ketiga, yaitu saya belajar untuk membangun komunikasi dan memelihara suatu hubungan yang sehat, baik antar sesama rekan guru, murid, serta orang tua. Pembelajaran yang keempat, saya belajar untuk lebih memahami situasi dan kondisi dari setiap murid saya, terlebih di masa pandemi. Yang keempat, future, penerapan ke depan. Pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional merupakan 2 jenis pembelajaran kolaboratif yang berpihak pada murid. Depannya, saya akan berkoordinasi dengan teman sejawat, yang mana 2 pembelajaran ini dapat diterapkan pada kegiatan rutin.
terintegrasi dalam mata pelajaran, dan protokol atau peraturan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.